Asi tahu dia seorang janda dengan satu anak. Keluarganya juga sederhana. Jadi ketika ada seorang pria muda yang mulai mengejarnya, awalnya dia merasa sedikit takut. Takut kalau lelaki itu hanya main-main padanya, seperti pria-pria lain yang hadir di hidupnya sebelum ini. Namun ketika menyaksikan sendiri pancaran ketulusan di mata Erlang, Asi tahu dia harus menyambut baik upaya pendekatan pada pria itu. Sebagai perempuan yang sudah berpengalaman soal lelaki, dia tahu betul bagaimana harus berlaku di hadapan tipikal pria seperti Erlang, jinak-jinak merpati. Asi mulai memainkan perasaan cowok itu, terkadang memberi harapan, terkadang menjauh hingga cowok itu penasaran dan mengejar. Asi perempuan dewasa dengan paras manis dan tubuh yang masih sintal. Sejak dulu ada banyak pria menginginkannya, namun pada akhirnya dia justru menikahi lelaki yang salah. Kini saat Asi telah menemukan Erlang, dia tahu bahwa laki-laki itu punya terlalu banyak kebaikan yang tidak hanya dia dambakan, tetapi juga diinginkan perempuan-perempuan lain di luar sana. Sejak malam tahun baru itu, Asi mulai was-was ke depannya hubungannya dengan Erlang mungkin tidak akan menuju ke level yang lebih serius. Padahal dia begitu mendambakan berondong tampan itu untuk bisa menjadi sandaran hidupnya, menjadi seseorang yang akan menemani malam-malam Asi yang sekian lama dingin, sendirian, menderita. Betapa inginnya Asi merengkuh tubuh tegap itu erat-erat, tubuh tegap dan kokoh seolah mampu melindunginya dari dunia yang keras. Asi tak pernah mengira dia yang awalnya berstrategi untuk membuat Erlang perlahan-lahan bertukuk lutut padanya, kini justru Asi yang mencintainya sungguh-sungguh, membuatnya begitu takut andai lelaki itu lepas, sebelum sempat ia genggam dengan benar. Maka dari itu, Asi memberanikan diri menemui Erlang di kantornya. Sengaja dia baru menghubungi Erlang setelah tiba di coffee shop di lantai bawah kantor Erlang. "Mbak." Mendengar suara semaskulin itu, tengkuk Asi langsung meremang tanpa alasan yang jelas. Dirasakannya kerinduan terlalu dalam yang begitu mencekik. Ya, siapa yang mengira Asi pada akhirnya jatuh terlalu dalam pada pesona kakak dari anak didiknya. Asi menyambut dengan senyuman paling manis dan sorot mata penuh rasa kangen. "Erlang," ujarnya, masih mempertahankan senyuman itu. "Maaf karena Mbak hubungin kamu mendadak. Kebetulan Mbak ada urusan di sekitar sini. Terus Mbak ingat kantor kamu di tower ini." "Nggak apa Mbak." Erlang tersenyum. "Gimana kabar Sarah?" "Sehat Mbak." "Alhamdulillah dia sehat Lang. Kamu sendiri gimana?" Erlang cuma mengangguk. "Mbak, kalau bikin Erlang nggak nyaman, tapi Mbak harus menegaskan sesuatu." "Iya Mbak." "Soal hubungan kita." Dek, jantung Erlang seakan berhenti berdetak. "Kamu gak bisa kayak gini Lang, tiba-tiba berubah begitu saja." Erlang menghela napas. Dia hanya sengaja menarik diri sejenak untuk menimbang kembali perasaannya pada Mbak Asi. Apakah memang sekedar kagum yang biasa saja, atau dia terus mencintai perempuan itu dan sanggup mengorbankan banyak hal demi bersatunya kisah mereka. "Lang." Mbak Asi meremas lutut Erlang lembut. Lelaki itu mengangkat wajah dan menatap ke dalam mata perempuan itu. "Maaf Mbak, saya belum bisa menjadi ayah sambung." Apa yang Asi khawatirkan benar terjadi. Dia tahu ada banyak lelaki yang ingin bersamanya, tetapi tidak menginginkan Sarah. Bedanya, para lelaki itu kebanyakan mengatakan hal muluk-muluk soal betapa mereka juga ingin menyayangi Sarah seperti anak sendiri. Kenyataannya, setelah Asi menerima mereka sebagai pacar, laki-laki itu seringnya mulai bersikap kurang ajar, mulai mengajaknya mengidap dan membicarakan hal-hal kotor. Dan saat Asi menolak, mereka dengan jahatnya mengata-ngatainya. "Janda aja banyak tingkah. Lo pikir gue macarin lo gratis? Semua cowok tahu apa yang mereka kejar dari wanita kayak lo. Nggak ada yang mau serius sama janda kayak lo. Nggak usah belagu."
Betapa kalimat-kalimat itu teramat menyakiti hati Asih. Iya, dia tahu dirinya bukan lagi gadis muda. Iya, dia tahu selaput darahnya sudah robek sejak lama. Itu tolak ukur wanita idaman mereka. Tetapi bisakah mereka menjauh saja kalau niatnya mendekati Asih karena ingin servis layaknya suami istri? Dan dari sekian cowok brengek itu, Erlan sama sekali berbeda. Cowok itu begitu lembut dan sabar memperlakukan Asih. Dia antitesis dari kata kurang ajar. Bagaimana Asih tidak berbalik bertekuk lutut padanya? Lang, kamu gak mau kita mencoba dulu? Barangkali nanti kamu bisa deket sama Sarah. Perih hati Erlan menatap perempuan itu. Dia pernah membayangkan bangun tidur dan disambut senyuman Asih yang duduk di tepi ranjang. Erlan pernah membayangkan perempuan itu menyiapkan baju ganti di atas kasur. Erlan pernah membayangkan Asih memasak sarapan untuknya, lantas dipeluknya perut perempuan itu dari belakang. Namun seketika bayangan Sarah merengek dan memecahkan piring-piring seolah menyerbu pikiran indahnya. Mbak, maaf, saya takut memberi harapan lebih. Asih menggigit bibir bagian dalamnya, menahan tangis. Jadi saya takut justru akan menyakiti Mbak Asih. Jadi sebaiknya Erlang, kita bisa hidup berdua saja. Sarah lebih dekat sama bapak dan ibu. Mbak rasa mereka nggak akan keberatan merawat Sarah sementara kita tinggal berdua. Erlan tak habis pikir dengan ide itu. Mbak, kamu serius? Asih mengangguk, tangisnya tak mampu ia tahan lagi. Mbak cinta sama kamu, Erlang. Mbak cinta. Mia menatap gedung tinggi di hadapannya. Ya, sebenarnya ini tugas Wibi untuk mengantarkan harddisk milik Erlang yang ketinggalan. Tetapi karena cowok itu ada janji dengan Peli, lagi-lagi Mia yang harus jadi korban. Masalahnya adalah hubungan Mia dengan Erlang masih diterpa badai keanehan yang hanya dipahami mereka berdua. Mia berencana untuk menitipkan harddisk itu ke resepsionis dan meminta Wibi menghubungi Erlang agar Mia tidak harus bertemu langsung dengan cowok itu. Namun rencana itu tiba-tiba jumpalitan ketika Mia menemukan di pintu kopi shop Erlang sedang berdiri dengan seorang perempuan. Perempuan itu cantik dan dia tampak baru saja menangis. Dan Mia pun tahu bahwa perempuan cantik yang menangis merupakan salah satu kelemahan cowok. Mas Erlang, sapa Mia lirih. Mia, kamu ngapain sampai kantor saya? Perempuan itu lantas menatap Mia. Cuma dapat perintah dari Mas Wibi buat ngasihin ini ke Mas Erlang. Erlang yang sadar lagi-lagi bersuara cukup keras pada Mia spontan merasa bersalah. Oh, makasih Mia. Siapa Lang? Oh, Asih tampak penasaran pada gadis muda di hadapannya, tapi dia tidak ingin memperlihatkan kalau terlalu kepo. Dia mengulurkan tangan pada Mia dan menyebutkan namanya sendiri sambil tersenyum. Asih, pacarnya Erlang. Mata Mia membulat sesaat. Bercanda, saya baru saja ditolak sama cowok ini, ujar Asih. Senyumannya masih bertengger di bibir. Hei, gadis perawan. Kalau kamu suka sama Erlang atau suatu saat jatuh cinta pada cowok ini, hati-hati ya. Mia merasa tegang, ditetapnya Erlang dan Asih bergantian. Kalimat itu membuat Mia salah tingkah karena Mia pernah menyukai Erlang dan sedang dalam usaha untuk melenyapkan perasaan yang masih berupa kuncup-kuncup kecil itu. Karena cowok ini tidak akan meninggal kamu dengan cara yang jahat sampai kamu membencinya. Senyum Asih yang penuh luka masih bertahan di bibir mungil perempuan itu, seolah dia sedang berusaha menghimpun kekuatan. Tapi dia akan meninggal kamu dengan cara amat baik, sehingga kamu bahkan tidak berani untuk membenci dan melupakannya. Dan itu rasanya jauh lebih sakit lagi. Bersambung.